konflik antara Timur, penguasa Timur dan Mamluk menjadi tak terelakkan. Timur Leng tidak terburu-buru karena dia tahu bahwa pawai ke barat dapat menyebabkan bentrokan senjata dengan Ottoman yang kuat. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang politik global dan dia bergerak dengan pertimbangan seorang ahli strategi besar. Pada tahun 1398, dia bergerak. Pertama, dia maju ke selatan melalui pegunungan Hindu Kush dan Afghanistan ke Kabul. Dengan ketangkasan seorang pecatur ahli, dia ingin melenyapkan ancaman apapun di belakangnya saat dia maju ke barat. Timur juga membutuhkan dana untuk kampanyenya ke Suriah. Sebuah surat dikirim ke Sultan Mahmud dari Delhi, yang terakhir dari dinasti Tughlaq yang memudar, menuntut penyerahannya. Sultan Mahmud belum siap untuk tunduk, sehingga Tatar bergerak melalui Punjab menuju Delhi. Tidak dapat menghadapi Tatar dalam pertempuran, Mahmud melarikan diri ke selatan ke Gujarat. Masa tinggal Timur di Delhi merupakan pengulangan masa tinggalnya di Isfahan 12 tahun sebelumnya. Timur yang menunjuk salah satu cucunya, Nur Muhammad sebagai wakilnya di Hindustan dan mundur melalui Mirat dan Kashmir, membawa serta kekayaan India dan sejumlah besar pengrajin dan arsitek. Dampak pembantaian Timurid di anak benua itu sangat besar. Banyak sufi dan ulama besar melarikan diri dari Tatar yang maju ke provinsi-provinsi terpencil. Dari jumlah tersebut, Gausu Daras, Syekh dari Ordo Chishtiya, patut diperhatikan. Dia bermigrasi ke selatan ke Deccan, di mana dia mendirikan zawiyahnya di Gulbarga dan bekerja tanpa henti untuk menyebarkan Islam. Dia adalah orang pertama yang menulis secara ekstensif dalam Dakni, cabang selatan bahasa Urdu. Asal-usul puisi Urdu berasal dari periode ini. Belakangan, bahasa Urdu berkembang pesat di utara dan menjadi media ekspresi yang luar biasa pada abad ke-18 abad. Selain Deccan, Benggala, Jampur, Gujarat dan Malwa menerima masuknya Sufi dan cendekiawan dalam jumlah besar. Di antaranya, Syekh Ahmad dan Syekh Sahabuddin dari Jampur serta Syekh Ali dari Mahim, Bombay modern patut diperhatikan. Juga selama periode ini Multan dan Punjab menerima aliran baru Suhadis Riwayat Wardi Sufi, meskipun tarekat Suhadis Riwayat Wardi telah didirikan di Multan oleh Bahauddin Zikriya, wafat 1262 pada awal abad ke-13. Secara politis, invasi Timuriah mempercepat disintegrasi anak benua menjadi kekuatan regional. Lenyaplah kekuasaan pusat yang telah ditempa oleh Alauddin Khilji dan Malik Kafur, 1300–1320, Mahmud Tughlaq, yang melarikan diri ke Gujarat sebelum Timur, kembali untuk merebut kembali tahtanya. Tetapi wilayah kekuasaannya terbatas beberapa mil di sekitar kota. Bengal sudah merdeka dan tetap demikian sampai penaklukannya oleh Sher Shah Suri pada tahun 1538. Gujarat berkembang dan dengan itu kota Ahmedabad menjadi pusat budaya dan seni utama. Periode emas Ahmedabad termasuk dalam era ini. Di selatan, Kerajaan Ahmednagar, Bijapur, Girar, Gilar dan Golconda modern Hyderabad berdiri sendiri dan menarik banyak sufi yang melarikan diri dari kemajuan Tatar. Lebih jauh ke selatan, Istana Tinggi Vijayanagar yang makmur berdiri, menampilkan semangat energi manusia yang langka dalam periode turbulensi global ini. Di sebelah barat, Multan dan Sindh menegaskan kemerdekaan mereka. Anak benua itu tetap berada di bawah otoritas pusat selama 50 tahun sampai kematian Muhammad bin Tughlaq 1351. Setelah Timur Leng, persatuan itu tidak akan kembali sampai Mughal Agung tahun 1526 sampai tahun 1707 tiba di tempat kejadian. Rea dinasti Mamluk, sejarah dari awal berdirinya sampai berakhirnya. Pertempuran Ankara. Dari India, timur berbelok ke arah Baghdad, saat itu tahun 1400. Menghadapinya adalah sederetan musuh yang membentang dari Irak melalui Suriah, Turki, dan ke Kaukasus. Dia menyadari kekuatan Turki Ottoman dan awalnya ingin menghindari konfrontasi dengan mereka. Tapi pawai Tatar ke barat pasti akan menghadapi Ottoman yang sama ekspansifnya.
Penyebab permusuhan disebabkan oleh pelarian beberapa musuh timur ke wilayah Ottoman di mana mereka menerima perlindungan tradisional Turki. Timur menulis kepada Sultan Ottoman Bayezid meminta agar para buronan itu diasingkan. Tanggapannya tidak hanya negatif, itu menghina. Korespondensi lebih lanjut menyusul, lebih banyak hinaan yang dipertukarkan, sampai jelas bahwa ujian kekuatan antara kedua raksasa itu tidak terhindarkan. Timur bisa saja mengambil Baghdad saat dia pergi, tetapi dia selalu merencanakan gerakannya dengan perhatian yang cermat dari seorang penakluk hebat. Pertama, dia fokus membersihkan sayapnya. Pindah ke hulu sungai Tigris dan Efrat di Turki modern, dia merebut kota utama Sivas. Kontingen Turki yang bertahan melarikan diri. Dari sana Timur mengirim detasemen menuju Georgia dan pegunungan Kaukasus, menyiapkan tentara salib Georgia dan Armenia yang telah mengancam barisan belakangnya. Kemudian dia berbelok ke barat dan maju menuju Suriah. Tujuannya adalah untuk menetralkan Mamluk sebelum melakukan uji kekuatan dengan Ottoman sehingga sayapnya tidak terancam dari Kairo. Tentara Mamluk berkemah di Aleppo, kota bertembok yang dijaga ketat dengan benteng tinggi. Tatar mengikat Mamluk dari posisi benteng mereka. Pertempuran hebat terjadi di mana Mamluk terdengar dikalahkan dan dikirim terhuyung-huyung ke selatan menuju Sinai. Timur merebut Aleppo dan pindah ke Damaskus. Pada 1401, Damaskus menyerah dan Mamluk menuntut perdamaian. Ketentuan penyerahan dinegosiasikan untuk Mamluk oleh tidak kurang dari seorang sejarawan besar Ibn Khaldun, penulis buku Muqaddamah. Ibnu Khaldun pada saat itu melayani para Sultan Mamluk di Kairo. Damaskus menemui nasib yang sama seperti yang menimpa Isfahan, Delhi, dan sejumlah kota lainnya. Kota itu dijarah, dibakar dan hampir musnah. Timur menangkap para pengrajin dan arsitek kota dan mengirim mereka ke Samarkand untuk mengerjakan banyak proyeknya. Konon di Damaskus itulah Timur melihat kubah berbentuk buah delima yang menghiasi salah satu masjid. Kubah ini, yang disempurnakan lebih lanjut, didirikan di atas banyak makam di Samarkand. 200 tahun kemudian melalui keturunan Timur, para Mughal Agung di India, konsep yang sama ini menemukan ekspresi luhurnya di kubah Taj Mahal. Setelah sayap dibersihkan, Timur menelusuri kembali langkahnya ke Baghdad. Ottoman masih sibuk di Eropa. Pada tahun 1386, Sultan Bayezid dari Utsmaniyah yang kuat telah mengalahkan Serbia di pertempuran Kosovo dan terus maju ke Bulgaria 1392 dan mendarat di luar Danube. Oleh karena itu, Timur memiliki kemewahan untuk mengepung kota dengan pertimbangan yang matang. Sultan Ahmed dari Baghdad melarikan diri dan meninggalkan kota dengan membawahi seorang letnan, Nuruddin yang dengan gagah berani mempertahankan kota. Baghdad, terlepas dari kerusakan akibat bangsa Mongol, masih merupakan kota yang harus diperhitungkan secara militer. Itu dipertahankan di satu sisi oleh perairan Sungai Tigris dan di sisi lain oleh tembok tinggi yang diawaki oleh baterai jarak jauh. Tapi Nuruddin tidak bisa menahan serangan Tatar dan kota itu jatuh. Pembantaian umum mengikuti gaya penaklukan Timurid. Penulis sejarah melaporkan bahwa 21 menara tengkorak didirikan di kota. Bangunannya, selamatkan masjid dan Sufi Zawiyahs, ditarik ke bawah. Ini adalah Coupe de Grace terakhir bagi Baghdad, sebuah kota yang pernah menjadi permata mahkota dunia. Setelah Timur, Baghdad akan tetap menjadi kota provinsi, dengan kemuliaan masa lalu hanya terukir di batu-batu yang berserakan di sekitar monumen yang dulunya perkasa. Timur telah menaklukkan Georgia, memaksa Mamluk untuk membayar upeti, menaklukkan kota besar Baghdad dan sekarang siap menghadapi Ottoman. Dalam pertarungan yang memastikan antara dua penakluk besar, Timur dari Tatar dan Bayezid dari Ottoman, orang melihat perbedaan antara perencanaan yang cermat di satu sisi dan terlalu percaya diri di sisi lain. Timur melakukan setiap gerakan dengan hati-hati, mengumpulkan informasi tentang gerakan musuhnya, sambil dengan hati-hati menyembunyikan gerakannya sendiri. Bala bantuan didatangkan dari Samarkand dan Afghanistan.
Bayezid, sebaliknya, tampak begitu percaya diri sehingga kehati-hatiannya yang biasa meninggalkannya. Dia bergerak dengan santai dari dataran Humir yang melalui Balkan, menyeberangi Bosporus dan pindah ke kampnya di Ankara. Dari sana, dia maju menuju Sivas dengan pasukan lebih dari 100.000, berharap untuk menghadapi musuh. Tapi Timur adalah prajurit yang sempurna. Dia tahu bahwa kekuatan Ottoman ada di infanterinya, yang disiplin, bersenjata lengkap, dan paling tangguh di dunia. Menghindari orang-orang Turki yang maju ke arahnya, Timur mengayun ke belakang tentara Ottoman menuju Ankara. Bayezid berada lebih dari 100 mil dari Ankara ketika dia mendengar bahwa Tatar sedang menuju markasnya. Dia terpaksa berbalik untuk melindungi markasnya. Tapi sudah terlambat, Timur telah menduduki Ankara dan kamp-kamp Ottoman. Selanjutnya, Tatar mengalihkan air sungai Ankara dan meracuni satu-satunya sumber air lain di daerah itu, sebuah air mancur segar. Pada saat orang-orang Turki tiba di Ankara, mereka telah berjalan jauh dan lelah, lapar, dan haus. Sultan Turki telah skakmat, ditolak akses ke air. Bayezid harus memerintahkan penyerangan terhadap kavaleri Tatar yang kuat dan gesit. Pertempuran itu kalah sebelum dimulai. Infanteri Ottoman, yang sampai saat itu tak terkalahkan dalam peperangan defensif, bukanlah tandingan kavaleri Timur yang gesit. Dalam beberapa jam setelah dimulainya pertempuran, lebih dari 50.000 orang Turki terbaring mati di medan perang. Bayezid bertempur dengan gagah berani, tetapi ditangkap dan dibawa kembali ke Timur dalam sangkar. Di sana, di tenda penakluk Tatar yang perkasa, dia harus menanggung penghinaan yang memalukan karena melihat seisi rumahnya di bawah telanjang. Bayezid yang patah hati meninggal di penangkaran 3 bulan kemudian. Demikianlah akhir dari salah satu prajurit paling berani di antara orang Turki dan tidak diragukan lagi salah satu penakluknya yang paling terkenal. Timur maju ke Konstantinopel, tetapi tidak menyeberangi selat ke Eropa. Kekaisaran Ottoman, yang hampir musnah. Pertempuran Ankara pada tahun 1402 memberikan tolok ukur dalam sejarah Islam. Itu adalah pertempuran besar terakhir yang dilakukan oleh Timur Leng. Dia telah mengakhiri dinasti Tulak di India, menghancurkan gerombolan emas dan membebaskan Rusia, menggusur Muzaffar di Persia, melenyapkan pembunuh Fatimiyah, menghancurkan Baghdad hingga rata dengan tanah, merendahkan kaum Mamluk Mesir dan hampir menghancurkan Kesultanan Utsmaniyah. Kerajaan, dia telah menghancurkan tatanan dunia lama dan tatanan baru sedang dibuat, tetapi sang penakluk besar belum puas. Ambisinya adalah menaklukkan dunia, kembali ke Samarkand. Dia membuat persiapan untuk pawai ke Tiongkok. Dalam waktu 3 bulan dia bergerak lagi, memimpin 300.000 tentara, menuju Beijing. Namun kematian merenggut penakluk perkasa ini pada usia 69 tahun. Timur Leng telah menyatukan sebuah kerajaan dengan kekuatan keinginannya, menyatukan Tatar yang berperang menjadi mesin tempur yang paling ditakuti di dunia sejak zaman Genghis Khan. Dengan kematiannya, persatuan yang dipaksakan ini runtuh dan provinsi-provinsi Kekaisaran Timurid yang berjauhan menegaskan kemerdekaan mereka satu persatu, kecuali intinya di Asia Tengah dan Persia, yang diwarisi oleh Shahrukh yang tercerahkan, putra Timur. Setelah membungkam Delhi dan mengumpulkan barang rampasan yang kaya untuk membiayai kampanyenya, Timur Leng menuju Baghdad, Damaskus, dan Ankara untuk berkonfrontasi dengan kekuatan Islam Barat yang kuat.